Shalom semuanya. Welcome back to JFC Podcast. Kali ini teman-teman kali ditemani oleh gue Valentino dan gue Bias Vanska. Dan hari ini kita sudah bersama Friska, Ika, Albert. Oke teman-teman. Jadi ceritanya hari ini podcast kita tuh tentang apa sih? Sobat Pena ya. Nah, makanya kita sekarang udah ada bintang tamu 4 orang yang tadi mau bacain satu-satu dari sekian banyak cerita-cerita yang ditulis di G-Form itu. Iya, G-Formnya tuh ada masuk, ada ribuan deh pokoknya. Jutaan lah. Oh, lebih banyak ternyata guys. Oh, nggak sopan. Maaf. Jadi itu tuh udah ada G-Formnya, udah ada banyak banget nih yang nulis. Nanti kita akan bacain satu-satu oleh teman-teman kita ini. G-Form ini ada dari angkatan 16, 17, 18, 19, 20 sampai sesepuh. Sesepuh JFC. Gila. Soekarno nulis nih kalau sih. Keren banget. Krik. Lu jangan ngomong krik gitu. Lu bisa masukkan krik ada yang bisa diedit. Oh, iya. Bisa pakai. Iya. Oke. Jokes itu. Ya udah, lanjutin aja, lanjutin. Ayo. Patok nih. Guys, jadi ini kan ada udah dia ada banyak, kita mulai aja kali ya satu-satu bacanya. Siapa mau duluan baca? Kak Friska kayak. Oke, Friska boleh baca duluan? Oke. Nah, pertama ini ada nih pengalaman yang paling berkesan menurutku ketika pergantian pengurus, tepatnya pada saat diskusi di kamar bareng angkatan 2018 di kegiatan Camp JFC 2020. Rasanya semangat teman-teman yang ada saat itu mau melayani Semua. Salah baca saya. Salah baca. Lanjutin aja. Salah terlalu semangat. Salah baca. Lanjutin. Aduh, kacau. Ulang. Oke. Gugup nih, soalnya banyak. Gak perlu berekspresi. Lanjut. Oke ya, pulang ya. Oke. Pengalaman yang paling berkesan menurutku ketika pergantian pengurus, tepatnya pada saat diskusi di kamar bareng angkatan 2018 di kegiatan Camp JFC 2020. Rasanya semua teman-teman yang ada pada saat itu mau melayani di JFC, bisa ketawa bareng, bahkan gak ada tegang-tegangnya walaupun sempit-sempitan dan berjam-jam. Tapi yang aku syukuri adalah teman-teman seangkatan, bahkan adik tingkat mau menaruh hati dalam pelayanan JFC. Terharu banget ngelihatnya. Semoga JFC bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Semangat kepengurusan ke depannya. Ini pasti ini angkatan 18 ya sih ini. Soalnya karena kan dia di dalam. bilangnya dia di dalam. Di dalam berarti angkatan 18 ya. Oke. Mantap. Semangat teman-teman yang lainnya. Boleh lanjut sekarang. Boleh lanjut yuk. Albert. Coba. Yuk. Yang kedua tuh ada kesan pengalaman di JFC pastinya seru dan unforgettable banget. Karena JFC aku jadi banyak kenal dan punya teman-teman baru, punya relasi yang luas juga. Teman-teman di JFC seru, apa sih? Masuk. Dan jadinya kayak punya keluarga sendiri. Kalau pesan semoga JFC bisa terus kompak. Semua teman-teman yang belum terlibat di JFC, semoga semuanya ikut terlibat dan semoga diberkati Tuhan. Kalau ada yang naksir, sebenarnya udah nggak ada karena dia sekarang udah nggak ada pacar. Iya. Tapi aku mau bilang senyumanmu manis banget. Malu. Siapa? Yang jelasin dari Jaksel nih. Ada sambungan ya. Oke. Bisa dari Jaksel. Oke. Lanjut aja kali ya. Boleh Kak Ika? Oke, nah respon yang berikut ini cukup panjang, jadi kayaknya Panjang banget. Iya ya kan, itu kayaknya, ini kayaknya jadi satu novel ya. Udah, aku bacain ringkas aja. Hello para pendengar JFC Podcast yang luar biasa. Apa kabar nih? Langsung aja ya, pertama aku mau ngucapin rasa syukurku karena bisa pelayanan sama teman-teman pengurus JFC 2020-2021. Next. Kedua, beberapa hal yang berkesan sejauh ini di JFC itu pas Camp JFC karena bisa ngumpul main bareng teman-teman. Yang paling berkesan diantaranya yaitu jadi pas teman-teman satu kamarku tidur, aku dengan ada satu orang teman masih
bangun tiba-tiba ada yang ketok. Oh, cutting mau ke toilet bawah. BTW kalau mau ke toilet harus lewat kamar kami gitu. Terus udah kan ya. Terus aku sama temenku ini dengar suara kresek-kresek, otomatis kita cek dong, taunya cutting ini mau buka pintu, tapi jendela yang dia kotak-katik. Temenku langsung bilang, mohon maaf bang, pintunya ada di sebelah sini, hehehe, sambil nunjuk ke arah pintu. Soalnya emang pintu dan jendela yang ketutup tirai juga. Paling segini aja dulu ya, semoga JFC Podcast terus ada dan bisa bikin konten-konten yang seru dan menarik lagi ya. Yuhu, God bless. Banyak banget kan ya? Panjang. Iya, Oh, ini ya. lumayan ya. Iya, lumayan ya. Ini camp yang pas Camp yang 2000 Kemarin 2019 ya. 2019 itu Yang di Yang ada bias. oh yang di atas Iya, ya. iya. Yang kalian Yang jadi pintunya tuh kayak gini dah, kayak ketutup-tutup tirai gitu. yang di atas berlapan gak sih? Iya. Yang berla- yang bios yang, ini yang, ya. yang angkatan 18 di atas itu kan. iya Iya, Pas kamu aku nggak? masuk Iya. Tapi itu parah ya. Itu jadi ceritanya guys. Aku diam. Aku diam. Aku tidak Anak 18 yang cewek-cewek itu totalnya ada 9 orang. Dan ada satu kamar yang di atas itu hanya untuk 8 orang. Dan dengan santainya teman-temanku ini teriak, ayo dah, ayo, anak 18 bareng aja cewek-ceweknya. Terus itu tuh berdelapan gitu loh, dan gue sendirian kayak, terus gue diem. Jadi kayak gue dilupakan, kayak gue dikirain cutting sejujurnya itu krik, tapi ya udah. Iya, kasihan banget dia kami begitu. dari angkatan 2018 yang ceweknya meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bios. Dan terus cut. Tapi sebenarnya yang di #SaveBios. tapi sebenarnya aku tahu sih sebenarnya siapa yang nulis, tapi kan nggak, ini kan podcastnya nggak boleh sebut nama kan, karena kita bertiga juga saksi mata. Tadi kejadian itu ya. Tapi sebelumnya itu yang bangun siapa ya kemarin waktu itu ya? Atau semua? Aku jujur aku tidur, pada saat aku itu tidur. aku tidur, tapi aku dengar ada yang ribut gitu. Aku juga tidur. Nggak ada, kamu nggak ada. Di rumah tidur. Oh iya, benar-benar. Dengan siapa semalam Oke. Iya, pokoknya tuh aku dengar ribut banget gitu kan, tapi tetap lanjut tidur. Jadinya aku kayak kebangun gara-gara ribut itu. Dan pas aku bangun, Friska sama Ika tuh juga kayak masih tidur nggak sih? Masih tidur. Iya. Habis itu kita kebangun, habis itu orang dua nih ngereka adegan itu. Iya, mereka ada kan. Sebenarnya kalau kalian ngeliat, Ada, aku masih ada. ada videonya nih, kalau bisa di. Jadi ini adalah videonya. Pokoknya Nanti diedit ya. Coba digambarkan. Aku nggak tahu, aku jujur nggak tahu banget. Ika biasanya pinter Oh iya udah. ngereka adegan. Aku nggak tahu banget soalnya aku orang luar. Jangan gitu. Tapi kan terakhir kita foto 18 kamu ada kan? Iya, Kamu ada masih kan? diajak. Ada. Ada. Kita nggak lupain kamu, masih Iya. tetap diajak. Coba silakan Ya. Ika. Walaupun telat aja. Adegan di sini. Coba reka adegan. Iya, di Dekat-dekat. sini. Iya benar dah, ini kayak gini dah tirainya. Kalian ininya ya, aku abang itu ya. Ya aku Oh, abangnya, iya, kalian yang iya, manggil iya, ya bisa, kan? bisa. Jadi nih Aku kasur. ya Iya. aku jalan lah ya dari toilet bawah aku naik tangga. Terus pintunya tuh udah gini dah bener dah. Kayak Kasih gini. tahu denahnya dong, denahnya itu di mana? Gimana sih panjang ya bu? Gimana bu reka denah? Denahnya tuh pokoknya Ada ini tuh tangga. Ya, Jadi tangga. Ini tangga, naik tangga itu belok kanan, Kanan, langsung berkanan. ini pintu keluar. Nah, pintunya sebelah sini. Ini jendela, sana juga jendela karena itu tirai semua ya. Terus dia gini lah, orang kan tidur ya, udah nyenyak nih semua tidur. Dia di sini gini-giniin. Bang, Kamu nggak bisa keluar. permisi. Iya. Itu bukan pintunya di sebelah kiri. Oh, gitu ya. Iya. Jadi dia keluar lihat sini. Malunya itu ya. Malunya bener-bener. Teruntuk abang salah. Siapapun Maaf ya, Bang. deh. Selama 3 tahun ini abang jadi bahan tertawaan. Maaf. Makasih bang. Tapi sampai ada istilahnya. Oh, kira tuh cerita horor kali. Enggak, itu bener. Itu Itu sampai apa lucu, ada? guys. Siapa ya? Enggak Dikit. kira, soalnya waktu itu kayak ada cerita horor. Itu beda lagi. Oh, beda lagi. itu Yang ada Bambi itu kan? Bambi apa nama bahasa itu? Bambi itu nama Disney-nya. Apa? Oke, next. Abang itu kita namain Bang Telur nggak sih? Telur, Bang ya. Telur. Jadi kita panggil itu Bang Telur. Karena dia masak telur. Dia suka masak telur. Jadi tahu nggak? Jadi pagi-pagi Pasti tahu sih. pasti tahu. Iya. Pagi-pagi Dia sering sarapan masak belum kan? ada makanan, dia langsung cepok telur sendiri, dia masak iya, sendiri. kayak kelapa. Tahu nggak?
Tunggu. Ayo. Ayo yang ceplok telur. Dia pernah masak telur pagi. terus pakai celana pendek banget. Dia rambutnya gondrong. Lucu banget kalau dia masak telur. Gua tahu deh siapa. Gak bisa itu. Next. Nih ya. Oke nanti lah. Next. Siapa sekarang? Pokoknya teruntuk abang itu. Terima kasih sudah membuat cerita Boleh, lucu. lanjut aja, Bel. Oke, yang mana ya? Oke, first impression about JFC itu benar-benar di luar ekspektasi banget. Pertama kali ikut ibadah, kan ada ibadah penyambutan maba. Cutting di JFC itu benar-benar asik banget dan bisa bikin suasana perkenalannya jadi asik. Aku inget banget cuttingnya kasih pertanyaan di sesi sharing session abis ibadah. Pertanyaannya itu tentang motivasi masuk EVA. Terus mereka juga sharing tentang kenapa mereka pilih EVA UNUD. Kan imagine banget sih awalnya bakal seseru itu. Semoga di tahun mendatang kegiatan penyambutan mabanya makin asik lagi. Mantap kakak BPHJFC. Semangat. Oh, makanya semangat. Emang kita seru ya kalau ngajak maba? Ini kira-kira Ya, yang tulis Aja siapa? maba lah. Oh iya. Gimana? Pengalamannya? Iya. Itu gue udah maba sini kan. kesan-pesan saya waktu masuk JFC itu awalnya dipaksa cutting ya. Nggak bercanda emang JFC itu emang seseru itu kok guys. Jadi kalau ada adik tingkat yang nonton join aja JFC. Kesannya Kesannya pemaksaan. dia kayak tertekan gitu. Kayaknya sih aku kayak ini loh, dicubit dari sini ya. Kayak balik. Aku udah sengaja gini biar gak kelihatan pemaksaan gitu. Tapi emang seseru itu kok guys. Apa yang kita ceritakan tuh emang seru banget, sumpah. Muka kayak menggambarkan keseruan itu. Kayak penindasan ya isinya. Lanjut ke Friska. Oke, lanjut ya. Belum ada cerita yang ini ya, yang gitu. Wow gitu. Iya harus dikulik. Coba lagi, lanjut lagi. Lanjut dulu ya. Lanjut lagi ya. Oh, ini Iya. Ini nih, ada nih seru serunya. nih, seru. Aku sebenarnya suka sama teman angkatan JFC ku, biar sama-sama seiman gitu kan. Tapi gimana ya cara ngungkapinnya? Nah, online coba lagi. Coba. Kira-kira taruhlah ini yang nulis Valen gitu taruh. Enggak lah. Kan ini ceritanya kan apa tadi? Gimana cerita awalnya? aku sebenarnya Suka sama teman angkatan JFC ku. Iya, pokoknya gimana nih cara Ngungkapinnya itu loh, Kak. Coba Len. Kasih saran dong. Ajaran. Kasih saran. Iya, udah. Ajarin Len. Gimana sih caranya ngungkapin perasaan ke Ini temen dari lu gitu? gelagat tulisannya, kayaknya maba nih. Iya. Karena Oh, karena online. Kok tahu ini? Maba. Soalnya dia baru cerita, baru apa ya? Dan problemnya ini ada satu bang, Apa? online. Oh. Jangan-jangan dia ya. Jadi kan ini akronim. Anonim. Jadi gini guys, kalau kita lihat dari gelagatnya, ini kayaknya dia maba. Kenapa? Soalnya dia bilang mana online lagi kan. Kalau misalnya dia emang suka dari awal kan berarti sempat angkatan 19 itu offline kan. Iya, benar. Pasti dia bisa Apalagi kenalan. 18 Iya, ya. mungkin banget ya. Bener-bener. Masuk akal. Bisa. 18 kan udah sibuk jurnal segala macam udah bullshit lah Tapi cita-citaan ya. 19 bisa juga sih sebetulnya karena kan cuma sebentar doang kalian offline ya. 2 semester cuy. Tapi siapa tahu dia baru join aja gitu. Ya udah, pokoknya intinya adalah pertanyaan gimana nih cara ngungkapinnya gitu Len. Coba menurut Kalau menurut aku ya, ungkapin aja. daripada ditahan-tahan gitu kan. Ntar yang Kayak- ada makan hati. Makan hati, makanya itu apa yang ditahan tuh nanti keluarin susah. Tapi Contohnya. Aku soalnya kan udah nahan-nahan, pas mau dikeluarin susah banget. apa itu? Perasaan. Ke siapa nih? Hah? Jamban. Ke zaman cuy. Mulai saat itu. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian punya perasaan Bukan curhat kan? Lagu sedih. Jadi Bios tuh sebenarnya bercerita berdasarkan Pengalaman desa Iya, bener. tapi nggak seangkatan. agak dibongkar. Pokoknya intinya adalah dikasih tahu aja guys, karena Tapi dari kalau Kak Bios Bios udah sendiri kasih tahu. dikasih tahu nggak? Udah kasih tahu. Kalau Bios sendiri kasih tahu nggak? Jadi untuk kakak yang nan jauh di sana, tolong Nah. dengarkan isi hati Kak Bios. tapi sepertinya dia udah tahu. Tapi dia nggak mau tahu. Sakit sih. Sumpah aku ketawa no, aduh, nggak apa-apa, nggak biasa. Kayaknya sih dia tahu kalau gua ya, kalau pengalaman gua sepertinya dia tahu. Cuman ya udah.
kayak gitu kan udah lama ya, jadi ya udah. Gak usah sedih Len, gak usah sedih. Udah lanjut aja guys. Pokoknya intinya gitu, kalau misalnya kalian punya perasaan diungkapin aja daripada dia diambil orang. Tapi aku mau nanya, kan ini online. Permasalahannya itu kan kita anak-anak rantau nih, apalagi online dan katanya maba. Itu gimana caranya? Bisa aja sosokan nanya KRS-nya gimana, mata kuliahnya gimana gitu. Masuk. Ada cara lebih gampangnya. Tanya aja ringkasan pelajaran agama. Iya kalau Udah masuk. meringkas bab 2 belum? Ya, lihat dong. Kamu udah makan ya? Pengalaman ya kayaknya ya. Nggak mungkin kan aku offline. Langsung nanya langsung. Tapi kayaknya tadi pas aku baca ada juga nih versi cowoknya, ini kayaknya kelihatannya cewek ya, soalnya kan malu-malu gitu kan cara ngungkapinnya. Ini ada juga nih pernah suka sama cewek JFC, malah ditinggal lulus dulu. Iya. Gak jadi. Kok kasihan sih kesukaan? Oh jadi Bukan lu tuh ya? bukan. Kan suka Cewek. Cowok. Tahu kan ya? Serem ya bun. Makanya. Kalau mau ketawa aja. Pokoknya gitu nih. Pokoknya kayaknya banyak deh yang cinlok-cinlokan Iya. di JFC, ya nggak sih? Seperti Ya udah, kan ini kayaknya yang seru-seru udah habis ya teman-teman. Coba dong, aku mau denger deh pengalaman kalian masing-masing aja. Dimulai dari Albert, gimana? Pengalaman, ada nggak sih pengalaman seru selama 6 bulan masuk JFC? Aku dengar dari ketua Natal tuh kowe jadi singer ya? Gimana tuh pengalamannya jadi singer? Bener. emang benar. Nah, jadi Tunggu, mohon maaf. Dengar dari ketua Natal. Iya. Siapa ketua Tanya? Valen nggak usah. Iya. Anak 19 sampai 19 reguler pagi. Oke, ayo. Oke. jadi kan aku kaget ya waktu aku masuk JFC itu. Kagetnya gimana? Bagaimana? Enggak itu sih. Gimana? Kan aku enggak kurang ekspresif karena dia kaget. Oh gitu. Kalau kurang ekspresif, si Nofri jangan coba-coba. Jangan nama-nama Tangan cukup bukan Novri. Novri sini ya. Bukan Novri. Dimasukin. Aduh, ayo gimana? Jadi awalnya aku ikut di tahu JFC itu awalnya gara-gara gini, kan awalnya gara-gara ada matkul agama. Jadi grup agama itu di-invite sama KIK sekalian gini, jadi grup angkatan JFC gitu, angkatan 20-nya. Nah, terus aku kan awalnya kiranya cuma grup agama biasa aja. Terus tiba-tiba aku diajakin kepanitiaan Natal jadi singer. Ya, Kok ketawa? Oh diajak jadi singer. iya. Aku bisa nyanyi dong. Coba tarik suara. Dikit ya, dikit. Lagu Natal kan udah hafal tuh liriknya. Kan karena tadi awalnya suruh cerita kan, aku cerita dulu nih. Berarti nanti ada sesi. Oke. Habis itu nyanyi ya. Coba, ayo. Jadi kan yuk, bisa yuk. Semangat ya. Suruh jadi singer. Awalnya kaget ya. Awalnya sih aku kayak canggung itu kan maba disuruh ikut penyanyian Natal juga. Tapi ternyata kok udah ikut terjun ke sana tuh seru banget kating-katingnya Kak. Kayak gitu. Seseru itu deh. Oh, udah gitu dah. Maksudnya Bohong. seru banget. Kating yang seru siapa? Nah, cutting yang seru tuh ada kayak Bang Efrat, Bang Nofri, ketua Natalnya agak freak sih orangnya. Siapa namanya? Si Valen Valen itu ya? Tadi kan udah diomongin ketua Si Natalnya. Valen itu Iya, kan. Aku dengar si angkatan Valen masih gitu 19 orang ya. reguler pagi ya kan. Nim berapa? 1143. Kelas C. Nah, itu dah. Siapa B? CB. Oh, BC. oke. Jadi emang Nice. seseru itu. Jadi kalau ada yang nonton terus mau masuk Eva Masuk ya? dan kebetulan Kristen. Kebetulan Ada yang kebetulan. nggak ada yang kebetulan ya. Dan Kristen aktif aja di JFC, aku saranin kayak gitu sih. Gitu. Buat teman-teman angkatan 2020 dosen. Oh iya, buat Mau angkatan camp, teman-teman. mau camp. Iklan, ajak anak Mau camp. kopinya. Oh, Ya. Untuk teman-teman angkatan 20, seangkatanku, teman-temanku, kawan-kawan seiman. Jadi kalian jangan malu-malu guys, walaupun online kayak gini, ikut aktif di JFC, jangan malu-malu karena cutting-cutting juga seru-seru banget. Terus dalam waktu dekat ini JFC bakal ngadain camp 2021. Jadi bukan karena aku orang dalam, jadi kebetulan aku
Ada main orang dalam di sini. Karena aku ikut kegiatan Natal JFC, jadi kating-katingnya udah, jadi aku sama kating-katingnya tuh udah deket karena kita nganggap di sini tuh saudara gitu guys. Teman-teman 20 jangan lupa ikut. Kayak aja kalau kita Camp sekarang emang 2020. enggak. Enggak, Seiman. dia enggak, kita bela dia bukan lo. Bela negara. Freak banget, pantas. Makanya Bela ini ke Jadi jangan lupa Bella. ikut camp 2021. lemas tuh. Diem mau isana nih. Ini kak apa tuh? Camp ini berarti di Bali kan? Iya dong. Lombok. Kalau teman-teman yang online yang masih online Nanti masih di ada luar Bali, online. gimana? Ada online-nya. Jadi kalian kayak Jadi online. jangan yang masih yang di luar Bali, jangan takut, jangan risau, bakal ada online. Asik, mantap. Boleh. Kalau gitu sekarang kita dengar dari Ibu Ketua kali ya. 19 dulu dong. 19. Kan tadi 20 sekarang 19. Oke. Ya oke. Dari 2020 udah, dari angkatan 2019 dong coba sebutin nih kesan dan pesan lo. Gimana sih JFC? Gimana sih teman-temannya kek atau apanya kek terserah lo. Pas Natal deh ada apa? Iya kan ketua Natal nih. Keceplosan. Aduh. bukan gua, itu Valen. Oh, Nah, ini tapi siapa? kan Itu siapa? kalian suka curhat sama situ. Heeh. Ini Tejo namanya. Tejo. Ilham nggak? PUBG nggak Ki? Dari awal pas gue jadi maba juga ya, biar fair ya. Jadi awalnya tuh gue awal-awal banget tuh nggak aktif di JFC, belum tahu JFC malah. Nah, gue tahu tuh JFC dari beberapa teman gue, kayak ada Donita gitu-gitu, baru tahu gue kalau JFC itu apa. Jadi awal-awal gue aktif di Perkantas karena kebetulan sama ada teman gue Nofri juga ngurusin Natal Perkantas. Nah, terus pas lagi waktu itu ada ibadah pantai kalau nggak salah. Nah, itu diajak ibadah pantai Oh iya, di Dreamland. Dreamland ya. Tuh, akhirnya rame-rame. Ya, yang main TikTok. Iya. Oh, itu baru pertama kali. Ya. Oh, astaga. Pertama kali ibadah itu di Pertama kali Oh, dia pertama platform kali dia. ibadah lo. apa? Lo ibadah pertama kali JFC itu. Iya, ibadah pertama JFC di pantai itu. Dan udah gak punya malu di situ. Iya, nggak punya malu. Yang ngerjain Iya. Ada. Ya lanjut dulu yuk. Iya. Yang instruksi kalian. Maaf. Ayo. Oke, lanjut terus akhirnya di situlah baru di situ nongkrong di Opa Kumis, ngobrol-ngobrol, asik masuk Pak Eko. Iya. Terus akhirnya Jadi Opa Kumis apa Pak Eko? anjing itu gue bingung. Ya udah lanjut. Ayo lanjut dulu. Itu sejujurnya. Yang gue aja. Maaf guys. Minta maaf. Maaf. Oke, lanjut. Terus dari situ jadi rajin ikut acara JFC, ikut camp, terus akhirnya ikut kepanitiaan Natal juga bareng si Valen tuh. Kamu jadi apa di panitia Natal? Kameramen. Oh, PDD. Nah, iya PDD. Ada pengalaman apa di PDD? Yang asik? Asik-asik kan anaknya, ada Jesse, jago edit juga gitu-gitu. Semua terkoordinir karena ada Bang Efrat. Oh. Untuk Bang Efrat. Mukanya Bang Efrat yang mana? Ada. Mukanya Bang Efrat? Masukin dia yang ngedit, apakah dia akan memunculkan mukanya dia? Masukin Nggak tahu. Tidak. Jadi kita tunjukin aja Pak. Cari-cari Bang Efrat. Coba cari muka Efrat. Ayo. Ntar di-cut guys. Iya, sama aja. Sama aja. Iya, sama aja. Intinya adalah kita ini nggak boleh di-cut. Oke? Oke. Dah. Tapi gue lihat sih Kak Bius asik anaknya kalau ngomong. Coba pengalaman awal dari maba gitu gimana? Bener-bener. Kalau memutar balikannya cepet banget ya? Karena aku udah selesai. Perwakilan Oke. 18 lah dia. Gak bisa gitu dong guys. Bisa. Bisa. Ya, Bisa. bisa yuk. Ayo, bisa yuk. Semangat yuk. Terus saya todong gue dari tadi. PUBG gak Ki? TikTok, Oke. terus banyak upload TikTok. Kalau aku pertama kali itu ikut ibadah awal penyambutan mahasiswa baru yang 2018. Itu ada kejadian guys. Kejadian yang pasti kayaknya satu JFC itu udah tahu gitu kan, kejadian baku hantam itu. Ops. Kalau doang sih. Masuk angin. Oh. Pokoknya kejadian itu deh. Kayaknya sama juga sih seperti ibadah-ibadah penyambutan lainnya, pasti ada nanti ada sesi sharing sessionnya gitu kan. Nah di situ tuh waktu itu kebetulan kelompokku asik-asik.
kayaknya kita sekelompok ya. Masa ya? Enggak, sama Aku sama Bella. Iya. ya Si sama Mami Maiki, teman. aku sama Maiki. nggak Iya, ingat siapa. aku sendirian banget di situ. Di pertama yang nge-approach itu siapa ya? Kak Putri kalau nggak salah. Halo, siapa namanya gitu. Terus habis itu waktu itu pas kan emang kalau misalnya ditanya ya UNUT itu adalah pilihan terakhir buat aku. Jadi masuk ke Eva pun kayak sedih-sedih gitu. Ya Cica kayak sedih denger gue. Terus habis kayak gitu. Jadi kayak pas ketemu terus pas sesi sharing session itu dengar juga kan sharing-sharingan dari yang lain-lain, terus kayak wah ternyata banyak nih yang sama, jadi relate gitu loh kalau misalnya sebetulnya nggak mau di UNUT tapi dapetnya di UNUT gitu kan. Terus setelah saat itu main-main sama teman-teman GFC, abang-abang, kakak-kakak dan semuanya asik-asik, jadi kayak punya keluarga baru gitu loh di Bali gitu kan. Jadi kayak lo kesusahan apapun pasti bakalan dibantu gitu loh. Jadi kayak mau minjem buku itu tuh ada yang bantuin, pakai buku gue aja dulu gitu. Atau mau kan aku di Jimbaran terus ke Denpasar terus hujan nih, udah nginep aja dulu di kos gue gitu, kayak gitu-gitu dia, atau dianterin balik kayak gitu-gitu. Jadi kayak ngerasa punya keluarga baru gitu kalau di JFC gitu sih kalau dari aku. Jadi kenapa diem semua sih guys? Rokok ya? Siapa gitu? Oh, Buang aja. roll call. Aku yang merokok. Iya. Aku juga yang nanya. Harus merespon gimana ini rokok? Gitu kan. Oke, coba Ibu Ketua. Friska dulu dong, Friska dulu dong. Apa? Ih, Friska dulu. kenapa sih dari tadi? Oh iya. Friska dulu dong. Aku- Soalnya tadi aku masih sedikit ininya what's durationnya di sini kan, biar banyak juga biar seimbang. Gitu. Oke. Aku ngomongin tentang apa? Apa Serah tuh? pengalaman Gimana sih pengalamannya Friska di JFC? yang ada bed itu kayak pas dulu. Oh kayaknya Friska ada deh waktu itu cerita Yang debat sama waktu Matthew. wakil Natal. Panik. Ah. Panik. Gue Panik. Aku panik. Panik. Aku panik. Oh, yang ketuanya teman aku kan? Iya. Teman aku juga kan teman kita semua. Iya, Ya, teman kita semua. Teman kita semua. Siapa ya, Ber? Parah banget sih diomongin. Diomongin di depan temennya. Iya. Terus temennya ikutin ngomongin gitu. Temannya mencetuskan duluan gitu. Bukan aku yang mencetuskan Kamu duluan. dulu. Operatornya Oh, iya. yang mencetuskan duluan. Aku waktu itu jadi wakil ketua Natal di tahun 2019. Terus di situ tuh bener kan? Masuk. Ya. Terus di situ tuh agak sedikit apa ya, kebingungan, terus kayak apa ya, kayak merasa kurang diperhatikan khususnya sama beberapa orang-orang yang harusnya memperhatikan kami gitu kan sebagai panitia Natal. Terus sempat juga terkendala biaya, belum dapet biaya yang banyak gitu kan, misalnya kayak belum tercukupi gitu yang kita cari gitu kan. Terus pernah nih suatu ketika kita lagi aku sama Bella ini sebagai bendaharaku waktu itu kan. Terus kita pergi ke McD, kita nyusun tuh, kita lihat lagi RAB kita benar-benar kikis dananya apa segala macam. Terus akhirnya ada nih satu kakak, dia sekarang udah lulus, kakaknya udah lulus. Terus di situ dia nanyain kalian ngapain kayak gitu kan. Terus kita cerita, habis itu dia nenangin kita, bilang kayak nggak apa-apa, nggak usah takut, pasti Tuhan akan sediakan apa yang kalian butuhkan kayak gitu kan. Terus habis itu kayak kita pertama tuh panik banget, tapi pas dibilang kayak gitu langsung tiba-tiba kayak tenang. Terus habis itu didoain gitu kan, didoain sama kakak itu Itu kan. Gemes banget. Oh, Iya. jangan lanjut banget. Terus kaget dong, maksudnya kayak kita kaget gitu kan, tiba-tiba ketemu kakak, benar-benar nggak sengaja ketemu kakak itu, terus didoain sama kakak itu kan. Habis didoain terus akhirnya disupport kayak semangat ya kalian, nggak usah khawatir atau apa, nggak usah khawatir, nggak usah panik apa segala macam, tetap serahkan semua sama Tuhan, cerita aja sama Tuhan kayak gitu kan. Terus akhirnya kita udah mulai tenang. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba chat-chat itu pada masuk, oh iya ini mau ditransfer kemana, kayak gitu. Jadi kayak di situ kayak seneng banget gitu loh, kayak
merasakan benar banget kita nggak perlu khawatir kayak gitu kan. Jadi tetap serahkan semua sama Tuhan, dan pada saat itu juga Tuhan bakal bantu kita kayak gitu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan kayak gitu. Itu salah satu pengalaman yang yang benar-benar berkesan sama aku, karena selain punya keluarga yang bisa seru-seruan, tapi punya keluarga yang bisa support juga kayak gitu. Terus ada banyak nih Banyak ceritanya ternyata guys. Iya, di kepanitiaan Natal khususnya gitu kan, waktu kemarin tuh banyak banget kendala, banyak banget persoalan yang kita rasakan kayak gitu. Cuman kayak bersyukur banget di saat beberapa orang yang harusnya memperhatikan kita malah tidak memperhatikan kita, tapi bersyukur ada orang-orang yang nge-backup mereka. Jadi mereka yang memperhatikan kita, yang sampai bantuin kita apapun yang kita butuhkan itu kayak dibantuin terus kayak gitu sih. Kayak bersyukur banget punya orang-orang yang kita tahu kita semua sama-sama sibuk, tapi mereka tuh masih mau meluangkan waktu buat bantu kita. Jadi kayak benar-benar merasakan keluarga banget sih di sini gitu. Itu sih paling berkesan buat aku sama Tapi JFC. emang gue yakin dan percaya kalau misalnya orang-orang yang kita harap, jadi emang nggak bisa kita berharap sama orang gitu kan. Dan emang kalau misalnya itu emang, maksudnya akan ada orang-orang yang Tuhan utus buat kita jadi kekuatan sendiri buat kita gitu, saat kita emang udah berserah aja sama Tuhan. Ya benar. Ada amin? Amin. Gitu guys. Wow. Curahan. Tetap tanamin nilai-nilai juga ya. Video keren ya kalau di depan kamera ya. keluar waninya ya. Aku nanya lagi kalau di belakang. Tahu gimana sih? Enggak kok, aku emang Iya, depan dan belakang sama ya. iya kok. Kok nggak beda-beda. Ayo Bel, gimana? Apaan nih? Ini semua harus ngomong. Oh, aku harus ngomong juga. Apa gitu kayak tanyain, soalnya banyak banget gitu Iya. loh, kayak pengalaman. Kayak bingung mau ceritain yang mana. Oh, aku mau nanya nih buat Bella nih. Kan podcast nih bagian dari brokernya eksternal nih. Kamu sebagai core eksternal merasa gimana sih dengan podcast ini gitu? Podcast ini aja tuh yang kemarin-kemarin. Ya maksudnya Pokoknya dengan secara proker keseluruhan. berarti keseluruhannya gitu. Jadi aku bersyukur banget sih. Jadi kayak banyak anak-anak eksternal tuh, ada Efrat, habis itu Josias, Naomi, Oki, Yemim, Patrice. Jadi tuh sebenarnya kan yang aku pikirkan tuh setelah kita sudah mulai melayani gitu, kayak gimana ya, banyak nih proker yang bisa dijalankan, apalagi eksternal gitu ya, yang berkaitan dengan media, medsos, yang kayak gitu. Cuman tiba-tiba datanglah corona ini, jadinya pelayanan kita di JFC tahun 2020 kemarin tuh terhambat gitu loh, karena berbagai satu lain dan lain hal gitu kan. Dan jadinya kita pengurus mikir gimana ya kita mau ngotak-ngatik biar pelayanan tetap berjalan semaksimal mungkin gitu kan. Dan aku bersyukur Efra tiba-tiba punya ide nih, apakah kita bisa membuat podcast, dan puji Tuhan berjalan sampai sekarang ini udah sampai 3 episode. Dan aku bersyukur juga banyak banget gitu loh, kayak hati yang mau bener-bener gimana ya, mau memberikan pengalamannya, sharing cerita, pengalaman yang mungkin mereka rasa juga terberkati gitu dalam kehidupan mereka, dan juga mereka sharingkan kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk kesusahan tuh kalau boleh aku cerita juga, sebelumnya itu podcast itu kayaknya dari bulan apa ya, akhir-akhir tahun kali ya, bulan Oktober itu podcast pertama. Dan itu aku syukur karena kayak Efrat dan juga Gilbert langsung kayak ambil bagian gitu kan, kayak puji Tuhan ya kayak gitu. Habis itu dengan narasumber yang luar biasa, habis itu podcast. Iya, aku suka podcast kedua. Bang Matthew tuh. Suka. Podcast Rohani kedua. banget anaknya. Podcast kedua tuh aku bersyukur banget karena Bang Matthew yang Kenapa dipisah gitu? Karena Matthew dijual terpisah. Oke. Soalnya Bang Matthew tuh benar-benar sharing pengalaman yang sebelumnya aku nggak tahu gitu loh, cerita-cerita dia ikut lomba ternyata, walaupun dia ikut lomba dia ikut organisasi, dan aku bersyukur gitu. Dan
aku melihat bukan cuma aku kan, waktu itu di podcast kedua ada Yemima, dia juga lagi belajar untuk public speaking di depan kamera, dan itu sungguh luar biasa, dia berani dan mau gitu terjun langsung buat podcast kedua, dan sekarang podcast ketiga bahkan lebih banyak jiwa yang terkumpul di sini untuk memberikan berkat buat orang-orang yang menonton ini ke depannya kayak gitu. Jadi ya aku sebenarnya menjalani pelayanan di kepengurusan JFC tahun ini tuh benar-benar kayak seneng gitu loh, nggak ada kayak beban tuh nggak ada, benar-benar cuman itu udah yang mungkin kerasa ya susah untuk pelayanan mau buat yang kayak wow gitu nggak bisa karena banyak anak-anak yang nggak di Bali, habis itu susah lah pokoknya, terhambat gitu, kita nggak boleh ngumpul bareng-bareng juga kan, banyak kayak gitu sih. Kalau dari aku bersyukur kayak gitu, bersyukur banget sih dengan kesempatan yang Tuhan berikan pada aku tahun kemarin dan sampai saat ini. Banyak ya cerita-cerita yang bermakna itu ya. Iya benar. Terakhir Ibu Ketua, Gimana nih kira-kira? Iya. Apa nih? berat banget nih kayaknya beban hidupnya. Pengalaman dari kapan? Dari awal Dari awal Dari baru lahir. dari gimana Apa sih yang kenapa sih mau jadi ketua Ketua ya, JFC? apa yang bikin Kak Ika tertarik, terpanggil gitu. Terpanggil. berat banget ya pertanyaannya. Ya. Dengar dia panggil Namaste. Itu kayaknya pertanyaan buat TK gitu deh, ngerti nggak? TK. Buat transfer knowledge gitu. Oh, ya. Kan dia yang nanya nih. Iya. Siapa tahu. Dan yang di sebelahku juga mungkin Iya, bisa maksudnya kan. kan kita ngasih aja gitu Iya. nih. ada di sebelahnya tinggi sih. Iya, dia benar. Satu di depan kamera, satu di belakang belakang kamera. kamera ya. Oke. Coblos yang di belakang kamera. Sama ini juga. Iya. Oke, lanjut. Apa gimana dari aku ya? Sebenarnya kenapa? Oke, sebenarnya kenapa aku terpanggil gitu ya? Nah, aku juga sebenarnya tuh karena di awal masuk JFC itu tadi dari kan teman-teman udah ceritain semua pengalaman di JFC dari awal, dan aku juga ada di setiap kejadian itu gitu, dan bersyukur banget gitu sama abang-abang dan kakak-kakak di yang lebih dulu ada di JFC gitu, udah ngajakin kita adik-adiknya buat gabung di JFC. Itu aku bersyukur banget, dan dari situ aku mulai mengenal, belajar perlahan soal JFC gitu, dan kenal banyak orang di JFC. Dan kayak tadi Bios bilang, persaudaraan di JFC itu kan erat banget gitu kan, dan dari situ sih aku melihat bahwa Tuhan ingin memakai aku di tempat ini untuk menjadi berkat, dan kayak bentar Rizka ketawa, aku jadi lupa apa yang aku mau bilang. Dan dari situlah muncul sebenarnya sih yang utama tuh kenapa bisa terpanggil menjadi ketua ini kan jadinya yang paling hamba di PMK ini ya, di JFC gitu, yang paling hamba. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah belas kasih sih. Kalau kita nggak ada belas kasih sama orang lain tuh kita nggak bakalan terpanggil untuk melayani gitu. Memang. Gimana caranya kita menjadi pelayan kalau kita nggak punya belas kasih? Yang kalau cuman ada rasa egois gitu dan mau menang sendiri dan lain-lain, dan kita nggak punya belas kasih itu kita nggak bakalan berani dan mau ambil bagian dalam pelayanan. Nah gitu sih, makanya aku bersyukur banget buat teman-teman angkatan 18, angkatan 19 dan juga adik-adik 20 yang udah pelayanan di setiap kegiatan JFC. Itu aku bersyukur banget, berarti ada hati yang terpanggil dan memiliki belas kasih untuk melayani di JFC. Semoga kedepannya lebih banyak lagi kayak tadi jiwa-jiwa yang terpanggil dan memiliki belas kasih Mantap. untuk melayani di JFC. Gitu guys, dari aku. Sudah calon ketua. Jadi lanjut Gimana? nih. Kan sharing kita udah selesai. Iya, waktu juga udah 30 menit lebih kayaknya. Oh masuk. Bener. Gak kerasa nih kalau Dia pengen cut gua tapi dia sendiri yang kena cut. Dia pengen ngejatuhin gua tadi sama Sa, tapi dia yang kena sendirinya. Jatuh makan tuan. Aku udah gak ada tenaga buat ketawa. Udah, pokoknya Ulang. Ya. jadi pakai acara diulang lagian. Jadi setelah kita dengar tadi kan, bisa dibilang closing statement lah ya itu. Iya begitu. Begitulah. Oke. Nah, terus agenda kita apa nih ya selanjutnya kalau sharing-sharing kita ini udah selesai? Nggak ada sih, pengen pulang aja. Iya.
pengen ngasih makan kucing loh di kos. Siapa nama kucing? Marta. Kenapa bisa dinamain Siapanya Marta? Maria? Nggak ada, bukan. Marta banyak. Kenapa bisa dinamain Jawab Marta? gue dong biar lucu aja di podcast. Dimati. Gue lupa. Dia lupa guys siapa. Oke. Ini kalau gue juga tahu kan malu. Kak tolong. Produser. Spoiler Maria, adiknya Marta. Iya, tahu yang duduk di kaki kan. Marta sibuk Iya. melayani. Iya. Maria. Oh iya, itu ingat. ingat. Aku ingat Kelas satu spesifiknya. Saudaranya. Namanya ingat. Gitu. Kenapa kamu namain kucingmu Marta? Jadi gini awalnya. Karena sibuk di dapur. Enggak, kan nggak masuk ke JFC. Siapa tahu bisa di bloopers. Pangaribuan nelfon. Tegar. Ya. Oke, jadi bisa dibilang closing statement lah ya ini Bu Ketua. Iya. Maaf. Ya jadi closing statement lah ya. Iya, benar. Jadi kan kita semua udah sharing nih teman-teman. Terus waktu juga udah nggak kerasa udah 30 menit. Cepet banget emang Cepet berjalan. banget emang kalau lagi ketawa-ketawa tuh kan. Jadi teman-teman, Kira-kira hari ini cukup sampai situ aja dulu ya. cukup? Cukup. Mungkin ini Akhir dari podcast tapi bukan akhir dari perjalanan JFC kita. Pokoknya gitu teman-teman, sekian. Semoga apapun yang kita sharingin, apapun yang udah kita omongin bisa Jadi berkat buat teman-teman, bisa jadi hiburan. Iya, walaupun emang agak garing teman-teman, cuman ya udah dibawa enjoy aja lah, dibawa ketawa aja gitu ya teman-teman. Mengalir. Karena emang ini tuh spontan uhuy. Lucu banget. Namanya spontan uhuy gitu loh. Dan jadi mungkin ada lagi yang mau ngomong? Udah. Cukup. Udah, kita cukupkan. Thank you teman-teman buat yang udah nonton. Tetap jaga kesehatan, tetap minum Taati vitamin, protokol. tetap protokol kesehatan benar. Kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah. Terus yang paling penting adalah jangan lupa bahagia. Iya. Karena bahagia itu penting guys. Iya, benar kan? benar. Pokoknya apa lagi? Mau ngomong nggak? Gak ada sih, pokoknya tunggu aja podcast berikutnya dengan MC berikutnya juga. Buat teman-teman yang tertarik bisa DM Kak Bella untuk jadi caster. Mister apa? Caster podcast. Pokoknya gitu teman-teman. Stay safe, Tuhan berkati. Yo, jangan lupa like, comment, Subscribe. Jadi share.